Jenis-jenis manajemen berdasarkan tingkatannya: manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen tingkat bawah, berdasarkan fungsi, manajer umum, manajer fungsional. Manajemen puncak, manajer tingkat atas bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Biasanya, mereka terdiri atas sekelompok kecil manajer. Tugas mereka menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum, yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Posisi tersebut dapat bermacam-macam: direktur utama dengan direksi-direksi lainnya, presiden direktur, dan wakil presiden direktur. Di Amerika Serikat, istilah yang lebih populer adalah CEO, Chief Executive Officer. Keterampilan manajer puncak, kegiatan manajer puncak. Manajer puncak akan lebih banyak duduk di ruang kerjanya untuk merumuskan strategi perusahaan, lebih banyak bertemu dengan orang lain, dan lebih banyak melakukan rapat. Manajer puncak lebih membutuhkan keterampilan konseptual skills. Manajemen menengah. Manajer menengah terdiri atas sekelompok manajer yang lebih besar dibandingkan dengan manajer puncak. Posisi manajer menengah berada di antara manajer puncak dengan manajer tingkat bawah. Mereka menjadi jembatan antara manajer puncak dan manajer bawah. Nama untuk posisi tersebut bisa bervariasi: manajer pemasaran, manajer keuangan, dan manajer divisi. Manajemen tingkat bawah. Manajer tingkat bawah mengawasi karyawan secara langsung. Mereka tidak mengawasi manajer lainnya. Tugas mereka mengawasi dan mengoordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Posisi tersebut biasanya dinamakan pengawas atau supervisor. Contoh manajer tingkat bawah tersebut adalah pengawas atau penyelia produksi, pengawas penjualan, dan pengawas administrasi. Kegiatan manajer bawah, manajer operasional, tingkat bawah, lebih banyak di lapangan, bertemu dengan karyawan operasional, dan lebih tahu kegiatan operasional dibandingkan manajer puncak. Manajer operasional lebih banyak membutuhkan keterampilan teknis technical skills. Jenis-jenis manajemen berdasarkan fungsinya. Manajer umum. Manajer umum bertanggung jawab mengawasi unit tertentu yang mempunyai beberapa bidang sekaligus. Manajer umum bertanggung jawab terhadap aktivitas pemasaran, keuangan, dan operasi divisi tersebut. Contoh manajer umum adalah manajer suatu divisi cabang internasional, dan cabang daerah tertentu merupakan contoh lain manajer umum. Manajer fungsional. Manajer fungsional bertanggung jawab terhadap satu aktivitas organisasi tertentu. Manajer fungsional mencakup aktivitas fungsional perusahaan. Aktivitas yang populer adalah pemasaran, keuangan, sumber daya manusia atau personalia, dan produksi. Manajer-manajer tersebut sering dijumpai pada suatu organisasi perusahaan. Contoh, manajer pemasaran mengawasi aktivitas pemasaran organisasi. Dia tidak bertanggung jawab terhadap aktivitas keuangan organisasi meskipun melakukan koordinasi dengan manajer keuangan dan manajer bidang lainnya. Sebaliknya, manajer keuangan bertanggung jawab terhadap aktivitas keuangan organisasi, seperti mencari dana dan mengalokasikannya. Kelompok manajer fungsional. Manajer pemasaran, profesi di bidang marketing yang mempunyai tanggung jawab kerja untuk membuat perencanaan, pengarahan, dan atau memberikan koordinasi kebijakan maupun program yang terkait dengan pemasaran. Manajer keuangan. Seseorang yang bertanggung jawab atas membuat strategi untuk berinvestasi dana dan mengatur berkas-berkas dari transaksi tersebut. Manajer operasi. Seorang pimpinan dalam sebuah organisasi atau instansi yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan memanage risiko yang mungkin terjadi dalam proses. Manajer sumber daya manusia. Suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.